Karena saya yakini dari dulu otoriter yang baik lebih baik dari demokrasi apapun. Saya belajar logistik sangat penting. Napoleon aja hancur di Soviet gara-gara logistik. Keadaan orang tua itu kan sangat sederhana. Jadi saya tindak sendiri aja tanpa izin. Saya pindah ke Jakarta, lari ke Jakarta. Satu waktu menjelang tahun baru, saya dapat pesan dari ibu suruh pulang. Banyak orang Batak waktu itu malu jadi orang Batak. Saya dulu berkeliling itu. Gak ada satu lampu Batak yang pantas gitu. Batak itu kan keren. Kalau keren ya kamu mesti cinta dong. Jadi jangan malu jadi orang Batak. Horas Bataviana. Bagi kalian yang sering melewati Jalan Saharjo pastinya sudah tidak asing lagi dengan sebuah bangunan yang cukup unik yang merupakan sebuah lapo bernama Toba Tabo. Nah, Toba Tabo ini adalah sebuah bagian dari Toba Dream, di mana kita juga bisa melihat di dalamnya ada kafe, ada music center, dan lain-lain. Nah, sebetulnya apa sih tujuan dibangun Toba Dream ini dan juga latar belakang? Kita akan kulik kisah sukses dan juga perjuangan dari founder Toba Dream ini dan juga pemilik dari MSA Cargo. Siapa dia? Saya David Manalu. Kita saksikan Inspiroha. Saya yakini dari dulu otoriter yang baik lebih baik dari demokrasi apapun. Oke, Horas Amang. Horas. Gimana keadaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang seorang Monang Sianipar nih ya. Amang, sekarang umurnya berapa? Sekarang 80. 80 ya, 80 tahun dengan semua keberadaannya, banyak yang mau kita gali nih. Terus sekarang mau nanya tentang perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup seorang Monang Sianipar. Boleh diceritakan mungkin dari masa kecil, kan berawal dari pasti dari kecil gitu, dari orang tua. Seperti apa sih keluarganya Amang dulu waktu kecil, dilahirkan di mana, berapa bersaudara, di kampungnya di mana, boleh ceritakan? Saya dilahirkan di Medan ya, Ya. di Jalan Keladi 11. Dan kita 10 bersaudara. 10, oke. Jadi bapak saya itu kasir di perusahaan apa? Perusahaan Belanda. Oke. Perusahaan di BUMN-nya Belanda lah. Jadi bisa kau bayangkan satu keluarga dengan 10 anaknya. Berapa anak, berapa boru? Kita 5 laki, 5 perempuan. Pas. Jadi nggak ada cerita itu apa. Jatah ini, apa jatah waktu uang jajan, nggak ada itu. Kita lepas begitu ya berkembang. Ya, tapi itu semua berkat ya. Ternyata secara bertahap aku bisa juga dari SMP menjadi SMA menjadi begitulah mengikuti perjalanan. Oke. Kalau Amangnya Amang gitu ya, Bang Sianipar ini asalnya dari mana? Kalau sama Inang? Baligi. Baru apa? Kalau Inang?
ibu aku Samosir, Samosir. buruh harianja. Harianja. Oke. Jadi 10 bersaudara. Nah, waktu itu apakah di Medan ya waktu itu ya? Jadi juga cukup di kota besar istilahnya gitu. Iya, di Jalan Sriwijaya, ya lumayan lah di kota. Memori apa sih yang paling diingat tentang masa kecil, Bang? Yang sampai sekarang masih diingat dan bisa diceritakan? Apakah tentang satu peristiwa atau teman atau apa gitu? Jadi yang saya ingat dulu ya untuk survive ya, karena waktu itu namanya Medan Baru, orang-orang Batak itu berkelahi mulu. Ya aku mempersiapkan diri aku, jadi waktu aku masih remaja ya angkat besi, Oke. restok, Sterek. ya kalau enggak kita jadi bulan-bulanan aja, jadi Di toko-tokoi gitu ya? toko-tokoin itu. Jadi banyak terlibat dalam perang antar geng juga di sana? Nggak? Ya, Banyak terlibat matumbuki juga di sana? ya Ada geng-geng juga di sana? ada. Jadi kami ada geng Medan Baru, ada Majestic, Delhi. Oke. Berarti kalau Abang bergabung yang mana nih? Medan Baru? Saya Medan Baru karena rumah saya di daerah Medan Baru. Itu nggak dimarahin sama mama tuh kalau lagi. Ya mama kita mana tahu dia itu. Oke. Terus jadi berarti dari masa kecil dari SD, SMP di sana gitu ya. Nah, kalau setelah itu habis SMA seperti anak-anak pada umumnya mungkin ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Waktu itu keadaan orang tua itu kan sangat sederhana. Jadi saya tindak sendiri aja tanpa izin, saya pindah ke Jakarta, lari ke Jakarta. Udah itu numpang lah ada dapur kerabat kami di sini, mereka tunggu. Dan 2 tahun saya cari kerja. Cari ini nggak dapat, cari ini nggak dapat. Satu waktu menjelang tahun baru, saya dapat pesan dari ibu suruh pulang. Jadi ini true story. Sebelum pulang, tahun baru jam 12 malam, saya mandi telanjang. Bulan. Saya berdoa di situ, Tuhan, hilangkanlah semua kesialan ini. Oke. Udah itu, waktu pulang, saya tinggal di ada perusahaan, ya kerabat juga, arsitek. Jadi jadi pesuruh. Oke. Berarti udah di Medan abis tahun baru itu balik ke Medan, oke. Lalu waktu 1 bulan buka, Garuda mencari tenaga kerja. Oke. Jadi diambil 25 dari seluruh Indonesia. Oke. Jadi Garuda Pusat ya di Jakarta membuka apa di cabang-cabangnya? Ya diambil dari Medan dari sekian. mana? Oke. Saya coba-coba lah. Jadi waktu mau ujian itu, mau dites, saya pikir-pikir apa nanti yang saya persiapkan. Iya. Akhirnya ada kawan saya sekolah sastra Inggris, saya suruh coba tuliskan. Di Ngotor ada Warna. Hah? Siapa namanya si teman ini? Wah, udah lupa. Oke. Tuliskan dulu apa riwayat. Aku bikin riwayat bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa Inggris. Jadi waktu ujian itu, waktu datang pengurus itu, dia udah bosan ini lihat Mister Tangkau namanya. Asal datang, dites, keluar. Oke. Udah interview nih, interview. Interview. Aku nomor 27. Ini nggak ada peluangnya lagi. Setiap masuk keluar ya. Duduk aja situ. Dia sambil ngobrol sama merokok, coba ceritakan riwayatmu bahasa Inggris. Itu aja itu.
Saya banyak sebutkan 2 kalimat aja keluar. Wah, gak ada harapan lagi. 2 kalimat langsung keluar. Ini true story. Besoknya saya dengar pengumuman saya nomor 1. Oh, emang yang Amang katakan di 2 kalimat itu apa? Masih ingat nggak? 2 kalimat itu apa? Yang Amang katakan? Ya, karena grammarnya juga, karena ada kawan Yang bahasa Inggris tadi ya? I was born, gitu kan. Jadi pronunciation saya juga kebetulan agak lumayan dari Batak-Batak lain-lain itu. Karena suka nyanyi bahasa Elvis Presley kan. Oh, itu rahasianya. Mau nggak mau kan pronunciation kita kan menyesuaikan itu. Oke. Itu masuklah ke Garuda di Jakarta. Wah. 4 tahun kerja saya itu rasionalisasi. Oh, rasionalisasi. Waktu itu di bagian apa, Mang, masuknya? Saya masuk di reservation. Reservation, oke. Jadi itu juga kenapa saya nggak masuk partai politik. Cuman kawan-kawan sekelas saya itu yang itu ada yang masuk SBHU, ada yang masuk ini, ada PNI. Jadi mereka, aku masukkan kau ke atur aja situ. Jadi siapapun yang kena di situ mesti ngomong ya. Jadi ya kena lah. Tapi lucunya kayak jatuh ke apa ya, ada yang menghubungi mengajak kami bergabung Kosgoro. Kosgoro. Padahal Amang nggak berafiliasi ke partai politik manapun waktu itu ya? Jadi kami bikinlah namanya itu PT Kostur, Kosgoro Tur Center. Oh iya. Cukup terkenal dulu. Jadi yang di situ adalah Mas Isman, itu aspirasi presiden, Martono, mesti transmigrasi, sama ada 2-3 orang. Apakah itu ada senior akunya ya Scholes, orang Belanda. Orang Belanda. Jadi terbentuklah ini si Kostur ini ya. Oh, Mas Isman yang Kosgoro itu kan? Ketua. Ya. Yang anaknya jadi menteri itu kan? Ya. Bapaknya Hayono. Iya, Hayono Isman. Ya. Lalu dibentuklah ini Kostur yang line bisnisnya adalah Biro Perjalanan. Tapi dalam perjalanannya aku lihat, ngapain ketemu sama, kan kalau kita bikin corporate kan mesti sering ketemu. Iya. Ini nggak bisa karena awak masih anak-anak, mereka udah di atas sana. Ya, karena aku mundur, aku bikin MSA. Nah ini nih. Ini turning point atau tonggak sejarah. Keluar membentuk sesuatu yang baru itu kan bukan hal yang mudah. Ya. Apa yang menginspirasi Amang waktu dulu? Karena banyak sekali mungkin anak-anak muda yang pengen, aku pengen usaha sendiri nih, mau keluar, masih kerja, mau keluar tapi kok ragu ya. Yang waktu dulu bikin Amang, oke, saya berani, saya mau bikin. Dan siapa yang menginspirasi? Ya, aku melihat jauh ke depan. Oke. Visioner gitu ya? Ya, jadi ya, ngapain aku ngikut-ngikut. Sekarang gini, membangun satu korporasi, kita masih anak-anak. Ini satu menteri, satu maijen aspirasi presiden. Susah, kan nggak bisa komunikasi. Jadi aku putuskan, aku bikin namanya nih, MSA. Itu mulai dari Otista. Oke. Jadi waktu itu tahun 81 ya, Bang? 80-an lah gitu. 80-an. Oke. Itu Abang bikin sendiri atau ada ngumpul juga teman-teman? Kenapa saya tanyain? Karena mungkin anak-anak muda juga pengen bikin bisnis. Oh, saya bisa sendiri atau perlu teman-teman atau apa? Justru ini yang pertama ini kan saya udah berteman. Ngapain lagi saya pakai teman-teman? Makanya saya jalan sendiri karena saya punya sifat yang jelek ya. Saya ini otoriter gitu. Karena saya yakini dari dulu otoriter yang baik
lebih baik dari demokrasi apapun. Wah, itu perlu dicatat apa? Otoriter yang baik, lebih baik daripada demokrasi apapun. Ya. Oke. Itu emang diterapkan di perusahaan juga. Dan dengan jalan sendiri saya lebih bebas bikin polisi, bikin ini, sistem administrasi keuangan, sistem manajemen sendiri. Saya bikin sendiri tuh. Tapi tentunya perlu banyak perhitungan dan pertimbangan ya. Iyalah. Oke. Kita masuk ke fase awal dunia entrepreneur ya. MSA. Waktu dulu kalau boleh tahu modalnya berapa sih, Mang? Dan apa saja yang Amang punya untuk memulai usaha? Modal saya hanya integritas. Dalam dagang itu kan nggak ada, mana ada orang nggak ada pinjam meminjam. Sampai sekarang tidak bisa nggak. Cuman ya pada waktunya saya dulu banyak belajar di pasar pagi Cina apa itu. Mereka gitu di kertas juga bisa, rokok juga bisa, asal udah janji dipenuhi janjinya. Ya jadi kalau saya pegangan saya integriti, pemenuhan janji. Kalau itu kita laksanakan, berapa banyak juga perlu modal kita bisa. Okay. Jangan nanti kalau udah waktunya mau bayar, aduh sorry begini. Nggak ada itu. Oke. Jadi arti integritas sendiri buat Amang apa? Arti dasarnya apa? Arti dasarnya apa integritas? Pemenuhan janji. Oke, menarik. Nah, pertanyaan. Ini masih waktu MSA gitu ya, awal berdiri. Karena Abang kan latar belakangnya Garuda, reservation gitu ya. Kan nggak ada latar belakang tentang logistik. Kenapa pilih logistik? Ya sesuatu yang nggak dikuasai gitu loh. Enggak, jadi makanya sekarang namanya, kalau dulu istilahnya cargo agent itu. Ya karena kami berhubungan dengan penerbangan, produknya itu kan salah satu pengiriman barang. Ya otomatis logistik dong. Logistik itu kan getting it there. Gitu. Ya. Jadi masih ada hubungannya lah gitu ya. Masih ada hubungan. Sangat berhubungan. Iya. Makanya saya belajar logistik sangat penting. Napoleon aja hancur di Soviet gara-gara logistik. Waktu terjadi perang Arab Israel dulu, logistiknya kepungnya 2 hari nggak makan udah begini semua. Tormatnya gitu ya. Oke. Nah, lalu 80 awal dibukalah PT Monang Syani Parabadi MSA Kargo gitu ya. Berkembang, bisa diceritakan nggak ininya, Mang? Apa perkembangannya? Kami bikin ini sampai apa gitu. Cabang pertama di mana? Ya kantor pertama di Otista. Otista sini ya. Terus lama-lama saya punya peluang dulu karena Kosgoro ini menyelenggarakan sebagai operator jackpot. Oke. Saya diberikan jatah, saya di Jatinegara satu areanya. Itu duit terus itu. Ya cuman saya duit ini nggak saya foya-foyakan. Saya selalu simpan. Pada waktunya saya beli kantor di sini. Ya itulah sebelahnya. Capital gain ya. Investasi berarti ya. Ya. Investasi. Ya. Duit yang diambil harus diinvestasikan. Ya. Oke. Karena nilai tambah itu luar biasa. Kayak inilah tanah ini saya beli 5 miliar dulu. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah berapa? Udah 250 miliar kan lumayan kan?
Jadi saya banyak melakukan investasi dengan konsep capital gain. Misalnya saya buka kantor Surabaya, ya gedung. Ini nggak bisa dicuri, Malah bertambah. ya. Buka di pasar. Jadi tanpa terasa ini 10 tahun nilainya itu udah, Value-nya udah tinggi gitu ya. ya. Oke. Nah, itu dari pengembangan kapital. Ya. Kalau dari pengembangan manusianya sendiri, Awang punya trik apa punya? Ya, saya bikin training center. Oke. Jadi saya ke apa itu masih doktrin tuh. Sampai sekarang masih jalan. Nah, sekarang kita mau kembangkan jadi pakai Zoom. Ya, MS Training ini masih berdiri itu. Online ya. Ya, itu karena kalau nggak dididik di pimpinan perusahaan ini bagaimana? Jadi saya bikin budaya perusahaan, jadi, namanya 7 prinsip pengembangan citra, dan saya bikin sistem administrasi keuangan sendiri. Nanti bisa saya kasih dulu. Oke. 7 citra itu apa aja? Hah? 7 citra itu apa? 7 prinsip pengembangan citra. Sebentar saya ambil. Di buku ini nggak ada? Enggak. Pak. Ya, bekerja sama tanpa berkompetisi atau kompetisi tanpa kerjasama adalah zero. Minta sama Ika dulu 7 prinsip pengembangan citra. Bawa kemari ya. Ya. Jadi namanya budaya. Itu corporate culture-nya gitu ya? Ya, itu mesti diikuti semua. Sejarah Amang bisa tahu 7 poin ini gimana? Apa dari membaca buku kah atau dari apa gitu? Enggak, dari praktek sendiri. Misalnya sense of belonging itu apa? Ya, ini kan dasar daripada pengorganisasian. Mesti ada landasan-landasannya. Kalau enggak, bagaimana kita bikin manajemen? Jadi di dalamnya udah ada tentang sumber daya manusia, operationnya, gimana gitu ya Bang? Ya, Dan semuanya itu berdasarkan pengalaman. pengalaman dan pemikiran, inspirasi, ya toh? Oke. Nah, kalau sambil menunggu 7 tadi, jadi sekarang Abang masih inget nggak udah di mana aja cabangnya MSA? Cabangnya ada di Medan, Batam, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Denpasar, Makassar. Wow. Ada mau buka lagi mungkin. Ini saya baca dulu di Ya. Nah, jadi kayak inilah, mereka meeting, misalnya ya. sebelum itu mesti dibacakan dulu satu-satu. Oh, itu ritualnya ya. Prinsipnya, Pengembangan citra, doktrinnya. ya. Ini diambil dari hasil pemikiran dan juga pengalaman. Ya. Oke, penampilan. Oke. Dan menurut Abang apakah selama ini sudah dilakukan oleh awak MSA sendiri? Ya udah, karena ini udah merupakan budaya bagi kami. Jadi bagaimana kita mimpin di 11 kota atau 20 kota, ya, di sekian cabang, kalau nggak ada pegangan, nggak ada culture-nya, nggak ada. Ya cuman ini ya, ini karya dari orang yang nggak berpendidikan ini. Kalau si Robert kan.
Bang, ini saya baca di 2017 seorang Monas Chanebol bersiap membuka pusat logistik berikat PLB di Jawa Tengah. Apa yang Abang pikirin waktu itu untuk kenapa mesti dibuka di situ? Ya itu juga kan perkembangan zaman kan. Karena sekarang lagi galaknya Pembangunan. logistik ya kita ikutlah itu. Langkah strategisnya apa? Ya untuk meningkatkan bisnis. Ini kan logistik ini. Harus ada di sentra. Semua mesti ada logistik. Ini lagi saya bangun logistik di belakang. Logistik itu adalah dasar daripada operasional kita nanti. Basic. Ya. Kalau tadi Abang udah menciptakan corporate culture ini, berarti sudah punya standar gitu ya. Apakah MSA sendiri juga mengikuti standar-standar atau kaidah internasional gitu punya? ISO atau apa, udah pernah? Ngapain lagi kaidah internasional, kita udah punya standar. Jadi mereka meeting, ini mesti dibacakan satu persatu doktrin kan. Ritualnya itu ya? Citra 1, ini, dua, ini. Jadi ini kan doktrin itu nggak bisa dalam 1-2 tahun, puluhan tahun itu menjadi Doktrinisasi, iya. Ya syukur-syukur sih banyak sekali manfaatnya buat kami. Oke. Karena memanage 20 kota itu kan. Iya, tidak gampang. Oke. Nah, dalam perjalanan dari tahun 80 sampai sekarang kan juga pastinya tidak mulus-mulus emang ya. Pernah punya satu masa di mana ini nggak Bang, ada tantangan yang paling berat dan gimana cara keluarnya? Punya cerita gak supaya bisa kita bagikan gitu? Malah waktu krisis keuangan dulu, aku mendapat manfaat yang besar sekali. Gimana cerita? Karena ini kan kita ada multinasional apanya. Mereka kan mesti bayar hutangnya kan. Gitu, dengan dolar. Pada waktu itu misalnya rate-nya sekarang 10.000. Tiba-tiba rate-nya menjadi 50.000. Itu kan udah nilai tambah yang luar biasa. Dan kemudian saya selalu dalam mengembangkan usaha ini, saya beli aset. Tetap ya, kuncinya investasi itu ya? Iya, capital gain. Capital gain. 20 tahun yang lalu saya cuma beli 5 miliar ini. Sekarang udah 250 miliar. Kalau melihat ini kompetisi, sekarang kan juga banyak pemain-pemain di bidang logistik ya Bang ya, apalagi retail kita sekarang banyak online apa segala macam gitu. Abang melihatnya gimana? Pesaing. Ya kompetisi biasa, makanya saya bikin konsep competition in harmony. Oh, apa itu? Apa itu? Ya, bekerja sama tanpa berkompetisi atau kompetisi tanpa kerjasama adalah zero. Kalian mesti berkompetisi nih. Tapi gak ada artinya tanpa kerjasama. Oke. Jadi walaupun kompetisi kita harus kerjasama juga, harus ini ya. Bisa kasih contoh gak waktu itu? Emang suami istri gak berkompetisi? Aku sama ibu di rumah berkompetisi. Tapi in harmony kan? In harmony. Iya juga ya. Jadi yang selalu saya ajarkan kepada pasukan ini semua adalah integrity. Oke. Pemenuhan janji. Pemenuhan janji. Ya, selama kita penuhi janji kita gampang semua.
Ini dunia bisnis ini kecil ini. Saya tahun berapa itu sudah bekerja sama perusahaan dari London, McGregor Swire Air Service. Ya kenapa? Karena integritas saya dipercaya kan. Ya. Karena UPS lagi merapat. Ya, UPS. Nah, apakah ini juga yang membuat Amang juga sudah nyaman di kargo, nggak ada tantangan lain ke depan, makanya sekarang kan juga banyak ini ya, pemain-pemain baru. Enggak, justru kargo ini akan terus berkembang kan. Mana pernah berhenti. Ya. Ngapain kita cari yang lain lagi. Jadi bukan kayak mendaki gunung kita terus sampai turun lagi. Enggak. Terus. Ya terus. Apa ini bisa berhenti? Enggak merokok lagi dia nanti. Satu gerakan Batak itu keren. Nah, ngomong pelebaran usaha ya, bagi kita kan yang sering lewat Saharjo ini, pastilah mungkin tidak akan melihat kalau kita noleh ke kiri atau kanan ada sebuah bangunan yang sangat menarik sekali gitu ya. Toba Dream Slapo gitu ya. Ada music centernya juga pas segala macam. Oke, sejarahnya deh. Kenapa Amang mau bikin tempat itu? Apakah ini semata-mata hanya pelebaran bisnis, atau apa ada punya alasan tertentu? Ya, jadi gini ya. Gimana kan kita punya culture kan. Banyak orang Batak waktu itu malu jadi orang Batak. Saya dulu keliling gitu. Gak ada satu lampu Batak yang pantas gitu kan. Apakah sudah waktunya kita membuat satu? Ya agak usah mewah sekali, tapi standar lah ya, standar nasional. Coba perhatikan rumah Padang itu. Dorong. Kok orang Batak gak pernah memikirkan lapo? Oke. Menganggap itu pekerjaan yang low class gitu. Buktinya orang tokoh-tokoh Batak sih itu, si Luhut, si ini, si Laloi. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai dari budaya ini bisa kita poles, kita kembangkan kalau mau. Jadi jangan kita nanti berlagak jadi orang Eropa atau apa. Nah, gitu juga di musik. Makanya pikir gak usah pilih kau, musik aja. Bikin satu template yang apa, jadi percontohan. Buktinya berhasil kan? Boleh katakan di kalangan musisi ya dia udah dikenal kan? Ya. Bukan mau muji-muji ya. Bujung. Aku bicara fakta. Ya, faktanya. Oke. Nah, berarti Abang ingin men-set satu contoh gitu ya, bahwa dari budaya ini juga jika dipoles dengan baik, hasilnya bagus. Ya kita, mana bisa kita lepas dari budaya. Kau di rumah jadi orang apa? Orang Belanda? Dang. Betul. Tonggok. Makanya saya senang kalau kalian anak muda itu berpikirkan ke sana bagaimana mengembangkan culture kita ini. Memang kalau Amang lihat yang sekarang budaya Batak itu bagaimana sih? Saya melihat apa ya, paradigma Batak itu terhadap kemajuan itu hanya insinyur Dr. Andes. Kalau saya paradigma saya ke karya gitu loh. Mesti ada karya yang kalian bisa tonjolkan secara nasional atau internasional. Coba lah kau lihat deh, di undangan itu aja, wow, Detail. dokter ini apa.
Tapi karyanya bagaimana? 10 kali lebih jago kau. Nah, Mbak Ari, ada memang sebuah keinginan mau mengangkat orang Batak dari karya-karyanya gitu ya, Bang ya. Memang yang Abang lihat sekarang sih gitu ya, di generasi sekarang masih kurang banyak ya. Banyakan bagusnya atau karyanya, banyakan berita buruknya apa banyakan karyanya nih orang Batak? Ya juga aku nggak tahu ya. Tapi yang saya pikirkan, makanya kita bikin satu gerakan Batak itu keren. Nice. Ya kan? Kenapa keren? Ya kau nilai coba Batak itu bagaimana. Bandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia. Kau kalau ada tulang kau berani kau apa? Itu culture ya. Nah, ini mesti dipelihara. Jadi kalau kita bilang Batak itu keren ya kita karya-karya Batak itu ya kita mulai banyak sebenarnya yang bisa kita kalian kerjakan nanti anak muda itu. Ya, ikon-ikon Batak itu kan keren itu. Ya cuman yang lain orang Batak itu belum berkesitu. Penglihatannya selalu insinyur, dokter Randas, ini apa itu. Punya filosofi Batak gak yang selama ini menjadi pegangan hidup? Punya upasa atau filosofi yang selama ini menjadi dasar pemikiran Amang atau menjadi dasar pemikiran? Enggak, saya ambil satu apa aja, saya nggak ke sana. Makanya aku bikin di sana itu apa contoh. Dang diho, dang diau, temagut dihita. Salah satu ya hal yang paling apa di orang Batak, dang diau, dang diho, temagut dibeku. Perhatikan di keluarga-keluarga. Ya kita rubah itu. Ya kita sudah harus bicara we sekarang kan, we sentris. We sentris ya. Iya dong. Jangan I sentris saja. Dan kau mesti mengerti apa kelemahan orang Batak. Tiada kata maaf, tiada kata loyal, cari. Kenapa nggak ada? Gak tahu. kok tanya. Oke, menarik. Secara kosakata kan nggak ada. Nggak ada ya, iya. Bukan artinya kita itu tidak, enggak. Tapi yang negatif itu kita hilangkan dikit. Oh, kirain jadi nggak mau minta maaf, nggak pantang minta maaf. Lah itulah kelemahan kita itu kan. Dang diau, dang diho, tumagu dibegu. Nah, apakah ini juga menjadi inspirasi Amang untuk menjadi corporate culture atau mengembangkan habatahon di keluarga juga? Ya. Jadi walaupun istri saya Sunda, dia tetap mengikuti budaya Batak itu. Piga anak, piga buru, piga pahopu. Anak saya 4, laki-laki 3, 1 perempuan. Pahopu ada 10 lah itu. Punya ritual gak, Bang? Yang biasa di keluarga apa sih? Untuk apalagi hubungannya dengan mengembangkan habatahon di keluarga itu apa? Apa dengan suka nyanyi bareng atau ngobrol atau apa? Gak tahu deh, kami gak ada ritual. Gak ada ritual. Suka bawa ke pesta atau gimana? Ibunya Vicky ini orang Sunda. Tapi kok bisa cinta banget mereka sama budaya Batak? Ya, Batak itu kan keren.
buah bayan ini keren. Ya, kalau keren ya kamu mesti cinta dong. Pernah nggak kalian belajar anak muda dari mana asal orang Batak? Belum. Itu perlu kalian telusuri. Orang Batak itu punya ilmu perbintangan, punya tulisan sendiri, punya lain daripada suku-suku lain. Gak tahu apa datang dari Mars itu. Jadi jangan malu jadi orang Batak. Kira-kira bayangan Amang Toba Dream ini mau dikembangkan seperti apa sih ke depan? Mimpinya. Maunya Amang tuh kayak gimana sih? Ya, mimpi aku ya, jadi budaya Batak itu kan itu saya bikin 3 dulu. Save the music, save the culture, save the nature. Ya itu kita kembangkan. Nature kita udah bagaimana? Cuman sayangnya tinggal di Jakarta ini susah. Sebenarnya apa sih sulitnya melestarikan Danau Toba itu, membuat ya hal-hal apa produk-produk yang, tapi ada kan pikiran orang Batak ini. Nanti bicara bupati juga politik, bicara sama ini politik. Jadi selama ini kami merasa sendiri aja bikin acara-acara di Toba Dream itu. Mana ada tempat lain? Makanya mudah-mudahan Vicky ini terus dia kembangkan itu. Ya lihatlah generasi muda sekarang. Maju bikin Batak itu keren. Unang pailailahon. Unang pailailahon. Ya. Okay. Jadi Toba Dream sini akan menjadi pusat kebudayaan lah gitu ya? Enggak lah, tapi mengikuti apalah. Ya itulah lapo. Kalau secara komersial, ngapain saya bikin lapo itu? Aku bilang ya hotel 10 tingkat itu. Balik lagi ke keluarga, Bang. Gitu. Tadi saya tertarik waktu Abah bilang habis SMA udahlah langsung kerja aja apa segala macam. Apakah itu juga Amang terapkan ke anak-anak? Mengenai apa? Yang pendidikan itu, pendidikan tinggi gitu. Katanya habis SMA udahlah gitu. Atau langsung ke on job training apa gitu. Ya gimana ya pendidikan tinggi? Kau lihat dulu, kau nilai aja yang sudah orang-orang Batak yang sudah sekolah tinggi itu gimana? Yang Maris apa? Naik. Aku jadi malu aku sendiri. Enggak lah, Apa? Nah, apa namanya? Tadi Abah bilang bahwa ini Toba Dream mengembangkan budaya Batak ini sendiri. Kalau yang dilakukan ini di Jakarta, yang dilakukan di Bonapasogi sendiri apa sih, Mang, kalau boleh tahu dari pengalaman? Kau pernah kapan kau terakhir? 10 tahun yang lalu. Hah? Ke Huta 10 tahun yang lalu. Ada nggak kau lihat lapo yang pantas? Dorong sudah. Kau bandingkan kau pergi ke Bali. Kalau rencananya, apakah punya rencana gak, Bang, untuk membuat suatu center di sana, atau mungkin Toba Dreams Lapo akan buka di Parapat atau apa gitu?
atau Vicky Jennifer Music Center akan ada di sana atau apa gitu. Ngajarin anak-anak musik. Nah, kita nggak sampai ke sana lah. Di Jakarta ini aja dulu diurusin. Udah lebih banyak orang Batak di Jakarta daripada di kampung. Tapi input-input untuk masukan, kayak dalam rangka Mapaturehong Utata gitu. Kira-kira ya apa? banyak, tapi siapa? Ada lembaga nggak yang menangani ini? Itu keluhan orang Batak, nggak ada organisasinya. Berarti, nah itu satu lagi nih Bang, balik lagi ke keluarga. Gimana caranya, ini kan MSI ini juga boleh dibilang adalah sebuah family business gitu ya. Bagaimana caranya Amang untuk memastikan bahwa family business ini tidak bubar ataupun tidak hancur. Jadi 2 tahun yang lalu saya sudah bikin di acara malam tahun baru, bikin pernyataan semua. No internal conflict. Maksudnya? Apa yang saya bangun, ya, tidak boleh dijual dan tidak boleh tidak kembangkan. Akibat pohon, ibarat pohon ya, kalian ambil buahnya. Tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Ya, aku prihatin lihat perusahaan-perusahaan Batak ini semua pada hancur. Karena meja inilah kau bagi aja 4 ini, ada lagi gunanya. Ya. Ya. Tapi bagus kalian mulai ini, mikirkan ini. Aku bikin slogan di situ. Dang diau, dang diho, tuh bagus. Dihita. Biasanya kebegu itu kan. Berapa banyak orang makan di situ, lihat, oh ya, tidaknya ada pengaruh sedikit. Doktrin itu penting ya. Kita luruskan lagi upasa-upasa itu jadi yang bagus ya. Betul. Kalau aku melihat orang Batak ini luar biasa. Aku nggak tahu apakah dari planet mana itu datang. Ilmu perbintangan ada. Sastra. Aksara ada. Budayanya, culture-nya teratur. Ya. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati kerabat. Ini. Makanya kalian garap aja, kalian yang muda sekarang mulai bikin perubahan paradigma, ya. Paradigm shift. Ya. Tapi mesti di ini juga ya, terus jangan cuma sekali gitu ya. Ya, terus. Jadi kalau hanya kau berpikir takut salah ya, kau usah kerjakan apa-apa. Mimpi apa lagi sih dari seorang Bapak Monang Sianipar yang belum kesampaian? Terlalu banyak. Berarti emang dreamer ya? Ya biasa. Kan ngomong-ngomong tadi Toba Dream gitu ya. Setelah itu apa lagi sih, Bang? Ya malah aku sudah bilang sama Vicky mulai digali lagi mengenai lagu-lagu Batak. Ke musik aja lalu kita. Gitu. Mulai digali lagi sekarang. Ini buku apa, Bang? Ya. Tentang apa ini? Kenapa mau sampai nulis? Ini judulnya Buatlah Kesalahan atau Jangan Bekerja Sama Sekali. Ini menarik sekali. Jadi saya belum baca, tetapi dari judulnya saja saya sudah Mind blowing. Ini kalau anak-anak sekarang namanya clickbait, gitu ya. Jadi pengen ngeklik, pengen baca. Di meja ini sudah berapa banyak kesalahan kita bikin. Bisa kau bekerja menulis tanpa kesalahan? Tidak.
Jadi kalau hanya kau berpikir takut salah ya kau usah kerjakan apa-apa. Karena semua itu inovasi atau apa dasarnya kan kesalahan kan. Ya. Apakah itu juga berimbas hanya kepada bisnis saja atau semua aspek sih? Semua aspek. Menurut saya ya. Yalah, buatlah kesalahan, artinya masuk itu jangan takut bertindak gitu. Jangan takut, aku udah bikin ini salah, kayak bikin ini salah. Kalau gak ada yang salah, bagaimana? Apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita perbaiki? Iya. Iya. Alpha Edison berapa banyak dia meledak bikinnya? Iya benar. Oke. Tapi bagus, kelihatan ada anak-anak muda yang mulai memperhatikan ini. Terima kasih. Mengenai Batak culture ini. Jadi bagi pengusaha muda, terutama orang Batak, jangan takut bertindak. Ya. Lokma. Ya kalau gak ada yang salah, apa yang mau kau perbaiki? Iya. Kalau kau gak ada yang mau kau perbaiki, kapan kau pinternya? Iya kan? Ya. Jadi kesalahan itu diperbolehkan. Ya itu bukan disengaja tapi Bukan ya. itu alami. Dan itulah sumber pengembangan diri kita. Seperti ini Bet, kan kesalahannya, tolong Bet. Kesalahan yang nikmat. 3 bungkus sadari. Ulu 5, ulu 4. Tergantung. Kali udah nggak dong gangguan nanti emang. 1 son. Gak usah dipikir. Gak usah dipikirin, yang penting happy ya. Aku udah 80. Ya kan? Mau sampai umur berapa? Mau aku sampai 100. Kalau ke Pak Hopu suka ngomong apa pesan? Kalau anak kan beda katanya. Saya dengar tuh ngomonginnya ide. Kalau ke Pak Hopu apa sih? Apa yang suka diomongin opungnya? Masih bisa komunikasi nggak? Bisa dong. Oke. Apa yang diomongin? Ya biasa lah pada keluarga kita lah gitu. Anakku dari Popuku udah 2 lagi trading sekarang. Aku bilang jangan kuliah. Terjun langsung. Itu menarik tuh. Iya. Filosofi. Nah, iya. Itu kan orang Batak tuh malah justru sekolah sa tibo-tibona. Ya kan? Sering kita dengar. Kok abang yang ngomong begitu ke Pak Hopu lagi? Itu nggak Ya. bikin pusing? Sekarang misalnya anak saya training, Popu saya, kan juga belajar itu. Ya. Cuman orang Batak yang dia cari itu insinyur, doktorandes, Detailnya, ya. bukan knowledge-nya ya. Ini nggak ada titelnya. Jadi kenal, banyak orang Batak kenal dia. Karyanya jelas. Oke, ya. Tapi nggak salah juga dong kalau sekolah. Nggak salah saya bilang. Mesti sekolah. Tapi janganlah hanya mau doktorandes, insinyur, tapi karyanya nggak ada. Nah, ya. Jadi intinya belajar. Iya, belajar. Belajar detail. Jangan cuma ngejar ijazah habis itu udah gitu Iya. ya. Oke. Tumangkom mak mangan-mangan ibate. Kita lihat Alpha Edison, Tengah dong. Einstein, Ada. Penemu. mereka merubah dunia kan. Oke.
Jadi bagus kau punya apa ini. Jadi kau atau satu kau bikin apa. Tapi nggak apa-apa Mang ya, aku tanya-tanya gitu ya. Bagus dong. Oke. Sayangnya interview sebelum baca ini. Pengen baca dulu. Ini boleh aku mau buat kau mau? Boleh? Apa? Bukon. Iya. Oke. Kau. Tangan lah. Tanda tangan dong. Sah. Sah. Dok foto. Siapa namamu? David. Manalu. Mana tahu ada gunanya ya. Amin. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 Sada Agustus. Bulan 8. Oke. Masih on ya. Jadi mulai hati godang Mang. Saya sehat Mang. Gajang umur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sehat dan juga makin berkembang MSA dan juga Toba Dream ke depan. Horas. Horas.